Udah kedengeran ya, Bun? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Indah Briana. Sebelumnya saya mewakili kelompok saya berterima kasih banyak atas partisipasi Ibu yang ingin menjadi instrumen kunci akhir kita pada wawancara kita kali ini. Untuk tema wawancara yang kita angkat itu mengenai gambaran status gizi dan pemenuhan makanan bergizi pada mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mau aja untuk wawancaranya, Ibu. Mungkin boleh ditulis di kolom chat. Untuk pertanyaannya ya, Bu. Judul. Oh, judul. Kalau gitu. Saya terdengar jelas dari teman-teman. Suara saya terdengar jelaskah di teman-teman? Jelas, Bu. Tapi tadi agak putus-putus sedikit, tapi ini udah jelas. Oke. Untuk temanya yang saya tulis di kolom chat sudah terlihat belum? Gimana? Saya barusan terkeluar. Oh ya, ini Bu, sudah saya kirim lagi. Nah. Ini baru satu kelompok. Kelompok satunya judulnya apa? Oke. Bisa Silakan.
Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, Bu, apakah itu status gizi? Ya, Pertanyaan pertama mengenai apakah itu status gizi? definisi status gizi. Iya, Bu. Ya, ketika kita berbicara status gizi adalah keadaan gizi seseorang yang merupakan cerminan dari apa yang mereka asup, begitu ya. Dan ini dimensinya juga luas, begitu biasanya kalau di dalam dalam penilaian status gizi ada beberapa metode untuk yang dapat digunakan untuk menilai status gizi seseorang. Gitu. Ada istilah yang namanya dikenal dengan metode antropometri, kemudian biokimia, klinik, dan dieteri atau konsumsi makanan. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, Bu, bagaimanakah hubungan antara status gizi dengan kesehatan kita sebagai manusia, Bu? Bagaimana? Bagaimanakah hubungan status gizi kita sebagai manusia dengan kesehatan kita? Oke. Status gizi dengan tingkat dengan kesehatan ya, derajat kesehatan ya. Jadi begini, jadi teman-teman ketika kita berbicara status gizi, sebenarnya lebih mudah menjelaskannya dengan menggunakan kerangka pikir ya. Status gizi itu kan merupakan output dari apa yang kita konsumsi dan apa yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita, termasuk penyakit begitu ya. Kalau kita bicaranya seperti itu. Jadi apa yang kita konsumsi, kemudian terkait dengan apa penyakit ataupun hal-hal yang kita alami begitu ya. Ini kalau kita bicara masalah gizi begitu. Saya ibaratkan dengan causal effect atau sebab akibat dari terjadinya masalah gizi dulu ya, supaya lebih mudah begitu. Masalah gizi itu terjadi karena ketidakcukupan asupan makan dan juga karena penyakit gitu. Ada dua itu yang menyebabkan masalah gizi. Nah, ketika kemudian dua penyebab ini tidak kita tangani, yang terjadi apa? Status gizinya menjadi tidak baik begitu. Status gizinya menjadi tidak baik, dan ketika status gizinya tidak baik, yang terjadi apa? Secara keseluruhan derajat kesehatannya juga akan terpengaruhi begitu. Karena kalau kita bicara konsep sehat itu kan keadaan tubuh yang tidak hanya sehat secara fisik ya, gitu kan ya kalau tidak salah. Jadi itu. Jadi kalau kita bicara apa kaitannya status gizi dengan kesehatan kita, itu adalah sesuatu hubungan yang timbal balik. Ketika misal asupan kita baik, maka status gizi kita baik. Ketika status gizi kita baik, kita tidak ada penyakit, maka selanjutnya adalah keadaan sehat itu yang kita peroleh. Gitu. Baik, Ibu. Berdasarkan dari pembahasan mengenai gizi tersebut, kalau di Indonesia sendiri kan ada penerapan pola gizi seimbang ya, Bu, yang diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan ke masyarakat. Untuk pola gizi yang apakah definisi dari pola gizi yang seimbang itu? Oke. Saya klarifikasi dulu ya, namanya bukan pola gizi seimbang. Jadi tadi kan dari kementerian ya, dari Kementerian Kesehatan, betul? Iya, Bu. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan, nah untuk mencapai status gizi yang baik itu seperti apa? Intinya kan seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita pengaturan
makan kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Nah, kalau kita bicara cara pengaturan makan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah pola makan. Nah, pola makan yang seperti apa yang dianjurkan, gitu ya? Yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan kita sebut dengan istilahnya adalah pedoman gizi seimbang, gitu. Pedoman gizi seimbang dengan pesannya ada 10 pesan gizi seimbang. Dengan visualisasinya bentuknya adalah tumpeng gizi seimbang, mungkin teman-teman pernah lihat juga tumpeng gizi seimbang. Di situ sudah ada konsumsi makanan yang beraneka ragam. Ketika gizi seimbang tidak hanya konsumsi makanan yang beragam, tetapi juga terkait dengan pola hidup. Di dalam visualisasinya di situ peningkatan aktivitas fisik dan juga olahraga, kemudian jawaban saya sudah tercover kah tadi? Tadi agak terputus di tengah. Sampai mana ya saya menjawab? Terkait dengan penunjang lain seperti olahraga, Bu. Oke, bukan penunjang ya. Suara saya terdengar jelas nggak ini? Terdengar, Bu? Anda di sini studi kualitatif kan ini ya? Iya, Bu. Nanti kalau suara saya nggak jelas, transkripnya salah lagi. Tadi ya terkait dengan pedoman gizi seimbang. Pesan yang pertama terkait dengan tadi saya bilang ada 10 pesan gizi seimbang kan ya. Nah, 10 pesan gizi seimbang ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama terkait dengan konsumsi makanan beraneka ragam. Yang tadi sudah ada ya, saya sudah menjelaskan. Saya rasa sudah ketangkap. Yang kedua terkait dengan selain konsumsi makanan beragam, juga terkait dengan aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian selanjutnya, hygiene dan sanitasinya terkait dengan salah satunya contohnya cuci tangan pakai sabun, dan satu lagi terkait dengan pemantauan berat badan. Itu anjurannya. Jadi kita dianjurkan untuk memantau berat badan setiap bulan secara teratur. Selain itu, nah visualisasi setiap makannya seperti apa? Kalau tadi kan saya katakan pedoman gizi seimbang itu visualisasi tumpeng gizi seimbang adalah panduan dalam sehari. Nah, setiap kali makan juga sudah ada panduannya namanya isi piringku.
Begitu, teman-teman juga bisa nanti searching ya, isi piringku itu yang seperti apa. Di situ sudah ada visualisasinya, setiap kali kita makan itu harus seperti apa, begitu. Nah, contohnya misal kita dalam sekali makan sepertiga isi piring adalah makanan pokok, sepertiganya sayur, kemudian sepertiga dari setengahnya adalah lauk pauk, dan sepertiga dari setengahnya adalah buah. Seperti itu. Baik Ibu. Eh, Berdasarkan dari penjelasan pedoman gizi seimbang itu Bu, eh, apa saja manfaat ketika kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, menerapkan pedoman gizi seimbang itu di kehidupan sehari-hari kita? Oke, manfaatnya sangat banyak sekali, karena tadi ya kalau kita bicaranya adalah kenapa sih harus ada pengaturan pengaturan terkait cara makan begitu, ini salah satu cara untuk tadi supaya tidak terjadi masalah gizi begitu. Karena ketika ada masalah gizi yang terjadi selanjutnya, penyakit-penyakit akan mengikuti begitu. Baik itu penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif. Itu salah satunya. Jadi baik jangka pendek maupun jangka panjang begitu ya. Kalau kita bicara jangka pendek, yang jelas terkait dengan keadaan gizi kita sendiri begitu, terhindar dari masalah gizi. Ketika kita sudah terhindar dari masalah gizi, selanjutnya adalah dampak banyak ya begitu. Kalau gizi kita baik, kesehatan kita baik. Kalau kita bicaranya pada anak sekolah, berarti apa? Kalau contohnya kita bicara pada anak sekolah terkait dengan kognitif begitu. Ini kalau kita bicara dampaknya, misal contohnya pada anak sekolah, kognitifnya juga semakin baik, tingkat kecerdasannya juga bisa semakin baik dengan kita menerapkan pola gizi seimbang ini. Nah, kalau misal kita bicaranya, misal contohnya, kalau pada orang dewasa seperti apa? Begitu. Dengan kita menerapkan pedoman gizi seimbang ini, setidaknya tadi kita setiap hari menjadi bugar begitu. Kalau kita bugar, orang dewasa setiap hari harus bekerja, artinya kita perlu produktivitas kerja yang bagus. Dengan kita menerapkan pedoman gizi seimbang ini diharapkan tadi produktivitas kerja kita juga meningkat. Ibu, berdasarkan dari penerapan pedoman gizi seimbang itu kan banyak manfaatnya ya Bu. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, untuk mulai menerapkan pedoman gizi seimbang itu di keseharian kita, Bu? Cara penerapannya sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya, gitu. Kita tahu dulu nggak tentang pedoman gizi seimbang. Pertama yang kita lakukan, apa yang kita cintai dulu gitu. Tadi kan banyak ya pesan-pesannya begitu. Apa dulu yang menurut kita mudah? Misal kalau kita mudahnya terkait makanan, kita bisa mengontrol makanan, maka kita mulai dari kontrol makanan begitu. Jangan dimulai dari sesuatu yang tidak kita sukai dulu gitu. Biasanya orang sering berpikirnya, kalau kita mau hidup seimbang, kita makan sayur aja, nggak usah makan yang lain. Tidak seperti itu ya, begitu. Kalau kita bicara seimbang, bukan berarti kemudian kita tidak boleh makan makanan yang lain. Boleh, tapi ada pembatasannya. Nah, mulailah dari beberapa hal yang Anda sukai. Gitu. Terkait dengan tadi isi piringku, setiap kali makan harus ada makanan pokok, kemudian ada sayur, buah, dan lauk pauk. Nah, kita mulai saja dari makanan-makanan yang kita suka dari setiap golongan pangan itu. Jangan kemudian berpikiran bahwa kalau sayur berarti harus sayuran hijau, enggak. Begitu. Teman-teman suka sayurnya apa? Begitu. Kalau sukanya wortel, ya sudah mulai saja dulu dari wortel. Begitu. Jadi tidak harus dipaksakan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hygiene sanitasi, mulailah dari diri sendiri untuk setiap kali apapun itu mencuci tangan. Begitu. Kemudian olahraga. Kalau kita bicara olahraga, aktivitas fisik dan olahraga kita lakukan sesuai dengan apa yang kita sukai saja. Begitu. Kalau misal terkadang ada ya yang nggak mau olahraga, tapi kalau kita jalan, Kementerian Kesehatan itu punya anjuran satu hari itu kita jalan minimal 10.000 langkah.
Nah, teman-teman bisa mulai dari itu. Jalan-jalan 10.000 langkah, teman-teman punya gadget kan ya? Di setiap gadget biasanya sekarang sudah bisa merekam berapa langkah sehari gitu kita. Jadi bisa seperti itu dimulainya. Gitu. Dan memang kalau ketika kita mau menerapkan hal yang baru ya butuh proses. Gitu. Baik Ibu, membahas tentang soal gizi ya Bu. Menurut Ibu bagaimanakah gambaran gizi mungkin kepada sebagian besar mahasiswa pada saat ini? Oke. Gambaran status gizi mahasiswa secara keseluruhan atau seperti apa? Maksudnya di pada Secara masa pandemi inikah atau seperti apa? mungkin secara keseluruhan gambaran gizi di masa pandemi. Oke. Seperti apa gambaran gizi mahasiswa selama pandemi begitu ya? Kalau saya kalau bicaranya adalah seperti apa status gizinya begitu, kita tidak ini ya apa namanya, banyak sekali hasil-hasil penelitian terkait dengan studi-studi terkait dengan seperti apa sih gizi mahasiswa di namanya konsumsi makanannya ataupun terkait dengan hal-hal yang lain. Yang jelas saat ini trennya adalah yang terjadi dengan masa pandemi ini karena kita ada pembatasan ruang ya, ada pembatasan jarak begitu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat apa namanya ya, konsumsi tidak hanya mahasiswa sebenarnya kalau kita bicara secara umum, tapi di penelitian mahasiswa itu juga ada tingkat konsumsi makanan yang pemesanannya secara online itu juga sekarang meningkat gitu. Itu salah satunya. Itu seperti apa gambarannya. Kemudian tingkat konsumsi jajanannya juga semakin tinggi pada masa pandemi ini. Gitu. Sedangkan konsumsi sayur dan buah saya rasa baik itu pada masa pandemi maupun tidak hampir sama ya. Beberapa dari hasil studi terkait dengan pola hidup dan juga gambaran gizi pada mahasiswa. Baik Ibu, mungkin bisa mungkin kalau misalnya kita melihat di sebagian besar mahasiswa mungkin ada mahasiswa yang terpenuhi gizinya, ada juga yang tidak terpenuhi mengenai gizi seimbang itu. Menurut pandangan Ibu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya atau tidak terpenuhinya gizi seimbang pada mahasiswa? Oke, baik. Kalau kita bicara masalah gizi, terpenuhi atau tidak sih asupan gizinya, terpenuhi atau tidak, kalau kita bicara masalah gizi secara umum, penyebabnya adalah multifaktor, begitu. Penyebabnya banyak. Kita tidak bisa kemudian menjudge, oh dia tidak terpenuhi asupan gizinya karena tidak punya uang. Itu salah satu ya, ada keadaan ekonomi yang mempengaruhi, begitu. Keadaan ekonomi yang mempengaruhi, tapi belum tentu keadaan ekonomi. Bisa jadi karena pengetahuannya, begitu. Dia tidak punya pengetahuan yang baik terkait dengan pemenuhan kebutuhan zat gizi di dalam tubuhnya. Jadi pengetahuan itu juga menjadi penting. Kemudian seperti apa juga pengaruh lingkungan di sekitarnya, pengaruh teman-temannya. Karena kalau kita bicaranya mahasiswa ya, ada pengaruh teman, ada pengaruh keluarga. Sebenarnya keluarga tidak terlalu banyak ya, karena kalau mahasiswa sudah bisa sebenarnya mengambil keputusan sendiri. Gitu. Ada mungkin pengaruh dari seperti apa sih pola asuh yang diterapkan di keluarganya, itu juga ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengaruh lingkungan sekitar seperti teman pergaulannya, begitu. Kemudian, nah biasanya kalangan
mahasiswa itu kan sudah remaja tapi sudah akhir ya, remaja akhir sampai dewasa lah. Nah, mereka biasanya punya role model. Ini juga bisa mempengaruhi seperti apa status gizi pada mahasiswa juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan seperti lingkungan sekitarnya hygiene dan lingkungan tidak bersih yang terjadi apa banyak sarang penyakit. Dan salah satu penyebab masalah gizi juga adalah terkait dengan adanya penyakit. Baik Ibu. Lalu untuk pembahasan mengenai penerapan pola makan, Bu. Ini bagaimana kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa, untuk melakukan pemilahan dan pengaturan pola makan yang sehat dan bergizi untuk tubuh kita, Bu. Bukannya tadi sudah saya jawab ya? Oh ya, baik, Bu. Mungkin kita lanjut Terkait penerapan kan? Iya. Baik, Bu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bagaimana tanggapan Ibu atau pandangan Ibu mengenai pendapat mahasiswa tentang mahasiswa yang hidup ngekos itu sulit untuk menjalankan hidup sehat, Bu? Oh, oke. Saya kurang setuju ya kalau misal mahasiswa ngekos itu tidak bisa menerapkan gizi seimbang, karena apalagi kalau mahasiswa sudah ngekos, artinya biasanya sebagian besar terkait dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, apa yang terjadi pada hidupnya, itu dipengaruhi oleh keputusan dia sendiri ya, gitu. Dan ya tadi kalau misal impossible kalau misal anak kosan nggak bisa memenuhi kebutuhan gizinya, itu kalau menurut saya kurang setuju gitu. Bisa saja asalkan satu, tahu dulu begitu, apa sih dimaksud dengan gizi seimbang tadi, seperti apa. Kalau tahu cara memulainya, maka seharusnya bisa memanajemen gitu. Karena kan kalau anak kos biasanya sudah dapat uang bulanan ya dari orang tuanya, dan bagaimana mereka memanagenya gitu. Dan satu juga yang harus perlu dipahami juga kalau kita bicaranya terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, itu tidak selalu harus mahal loh. Makanan bergizi itu bukan identik dengan makanan yang mahal. Bukan seperti itu begitu. Kita bicara konsumsi buah saja dulu. Apakah kemudian kita harus beli anggur, beli apel? Tidak. Pisang, pepaya itu juga bagian dari pemenuhan konsumsi buah. Sayur pun seperti itu. Lauk pauk begitu. Mahasiswa identik dengan telur, it's okay, tidak masalah begitu. Pemenuhan protein hewaninya dari telur, it's okay gitu. But sometimes mungkin gitu ya, bisa seminggu sekali diganti dengan makanan yang sedikit high protein, daging, atau misal ikan begitu ya. Dan ikan pun sebenarnya kalau kita bicara ikan tidak selalu mahal ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk menurut Ibu, gizi yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mahasiswa, di masa pandemi saat ini? Tadi kita mengikuti pedoman gizi seimbang tadi. Coba saya tunjukkan ya. Saya bisa share screen nggak ini? Oke. Ini teman-teman yang saya katakan tentang gizi seimbang. Bisa terlihat oleh teman-teman? Bisa, Bu. Pernah lihat gambar ini? Pernah, Bu. Ini yang disebut dengan tumpeng gizi seimbang, begitu. Kalau tadi apa yang harus dilakukan, ya ini yang harus dilakukan pada masa pandemi pun ini, begitu. Selain tetap menjaga protokol kesehatan ya. Gitu. Terapkan ini, makan makanan beraneka ragam, jangan lupa ini ya, minum air putih juga. Begitu. Kemudian aktivitas fisik, hygiene dan sanitasinya, dan juga pemantauan berat badan setiap bulannya.
Nih, kalau teman-teman bisa menerapkan ini, maka saya rasa seharusnya tidak menjadi masalah ya. Dan kalau kita bicara visualisasinya, nah ini adalah visualisasi isi piringku yang tadi saya jelaskan. Gitu. Piring makanku, isi piringku dalam setiap kali makan. Proporsinya harus seperti apa sih? Ketika Anda makan, isinya di dalamnya adalah cuma nasi, kemudian sama ayam rica-rica misal, maka itu belum memenuhi prinsip isi piringku. Anda belum menjalankan pedoman gizi seimbang. Bu, apakah semuanya harus ditaruh di dalam piring? Tidak ya. Kalau misalnya Anda minum jus buah begitu, apakah kemudian ya intinya itu sebenarnya bagian dari ini ya, buah-buahan. Gitu. Itu pada masa pandemi ya. Jadi penerapannya sama aja baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang. Ya, pandemi ataupun tidak pandemi sebenarnya kan yang membedakan terkait dengan pandemi ini kan terkait dengan virus ya, gitu. Kalau misal kita bisa menerapkan pedoman gizi seimbang tadi, misal konsumsi sayur buah kita, konsumsi sayur dan buah itu kan banyak mengandung vitamin dan mineral ya, di mana vitamin dan mineral ini kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Dan ini yang dibutuhkan pada saat masa pandemi seperti ini. Daya tahan tubuh itu menjadi penting sehingga kita tidak gampang terserang virus-virus. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi kan di masa pandemi ini pasti semuanya berubah menjadi virtual gitu ya Bu. Jadi sebagai mahasiswa kita juga kuliahnya menjadi online gitu. Menurut pandangan Ibu sendiri, apakah pandemi COVID-19 ini itu membawa perubahan kepada pola makan ataupun pemenuhan makanan yang bergizi pada mahasiswa itu sendiri? Oke, kalau perubahan tadi sudah saya jawab ya, terkait dengan apa yang terjadi begitu, perubahan pola makan tadi ya, yang biasanya mungkin sekarang banyak yang sangat terlihat sekali fitur-fitur pemesanan makanan secara online ya, itu salah satunya gitu. Kemudian konsumsi makanan jajanan itu juga menjadi lebih tinggi. Satu lagi yang membedakan juga terkait dengan aktivitas fisik. Karena kita banyak virtual seperti ini, ruang gerak kita terbatas dan aktivitas fisik kita juga semakin turun begitu. Ini salah satu. Nah, aktivitas fisik itu juga kan yang mempengaruhi terkait dengan status gizi seseorang. Baik Ibu, karena pertanyaan terakhir tadi sudah dijawab, maka berakhir pula untuk kelompok kami kepada Ibu Indah. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Indah yang sudah mau untuk menjadi informasi ahli. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.